warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Widyastuti dengan NIM 112211422. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, yang pertama ada pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam bertindak. Budaya ini mencakup cara bekerja, berinteraksi, dan berkomunikasi di dalam organisasi. Nah, budaya yang baik dapat meningkatkan kinerja dan kesuksesan organisasi. Yang kedua ada, mengapa budaya organisasi itu penting? Nah, budaya organisasi yang kuat dapat mempercepat pencapaian tujuan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif serta inovatif. Sebaliknya, budaya yang tidak sehat dapat menurunkan moral karyawan, meningkatkan tingkat turnover, dan menghambat pertumbuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu pentingnya budaya organisasi dalam meningkatkan kinerja. Nah, ada beberapa poin penting, yaitu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan, mendorong kerjasama tim dan kolaborasi, meningkatkan inovasi dan kreativitas, membangun kepemimpinan yang efektif, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan yang terakhir, mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Nah, yang keempat ini ada contoh kasus budaya organisasi yang meningkatkan kinerja. Ada dua contoh kasus. Yang pertama, Zappos, budaya fokus pada pelayanan pelanggan. Zappos adalah contoh perusahaan yang mengutamakan budaya pelayanan pelanggan yang luar biasa. Budaya perusahaan ini mendorong karyawan untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa batasan, yang berujung pada loyalitas pelanggan yang tinggi dan kinerja perusahaan yang terus berkembang. Lalu yang kedua itu ada Google, budaya inovasi dan keterbukaan. Nah, Google ini dikenal dengan budaya inovasinya. Dengan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berinovasi, Google terus menciptakan produk-produk baru yang memimpin pasar, seperti Google Search, Android, dan lainnya. Budaya keterbukaan dan eksperimen tanpa takut gagal memberi ruang untuk kreativitas tanpa batas. Yang kelima itu ada tantangan dalam membangun budaya yang meningkatkan kinerja. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Mengubah budaya yang sudah ada atau membangun budaya baru bisa menghadapi tantangan besar karena karyawan mungkin sudah merasa nyaman dengan cara kerja yang lama dan enggan beradaptasi dengan cara yang baru. Lalu, yang kedua itu ada kesulitan dalam menjaga konsistensi. Nah, mengkomunikasikan dan menerapkan budaya organisasi secara konsisten di seluruh level dan divisi dalam perusahaan bisa menjadi tantangan, terutama di perusahaan besar atau yang memiliki banyak lokasi. Lalu yang ketiga itu ada kesenjangan antara nilai yang dinyatakan dan praktik sehari-hari. Kadang-kadang ada kesenjangan antara nilai-nilai yang diumumkan oleh perusahaan dan praktik sehari-hari di tempat kerja. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin menyatakan bahwa mereka mendukung keseimbangan kehidupan kerja, tetapi menerapkan jam kerja yang panjang dan menuntut. Yang keenam itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu budaya organisasi yang kuat dan sehat memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kepuasan dan keterlibatan karyawan, meningkatkan kerjasama, serta mendorong inovasi, perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjangnya lebih efektif. Pemimpin organisasi perlu secara aktif membangun dan memelihara budaya yang mendukung tujuan organisasi untuk menciptakan kinerja yang optimal. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.